Kita masih di kesepakatan tadi ya, Kak Wiwit ya? Iya, betul sekali, Kak. Masih di kesepakatan kelas. Silakan Bapak Ibu, kembali kita bergabung. Ada sedikit kendala teknis tadinya. Silahkan dapat bergabung kembali nggih Bapak Ibu, dan mari Bapak Ibu saya kembalikan kembali ya ke Kak Bilkis. Ya, persilahkan Kak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu, boleh diketikkan 2 lagi kesepakatan kelas yang bisa kita sepakati bersama. Matikan mikrofon. Oke, kita akan ketikkan ya. Mute. Oh, matikan tadi ya, matikan mic ketika materi. Oke, adakah lagi? Bapak Ibu, kita satu lagi kesepakatan yang akan kita sepakati bersama Bapak Ibu. Ada lagi tidak mencoret-coret. Oke, alhamdulillah sudah ada 3 nih Bapak Ibu kesepakatan yang beberapa menit ke depan akan kita sama-sama sepakati ya. Jadi saya menulis dulu, tidak mencoret-coret layar ya. Oke, kreativitasnya ditunda dulu nih Bapak Ibu nih. Oke, ini adalah kesepakatan yang akan kita sepakati bersama ya Bapak Ibu ya. Mulai dari open kamera, matikan mic saat penyampaian materi, dan tidak mencoret-mencoret layar ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, pernahkah Bapak Ibu menggunakan Gemini? Ini pemantik dulu ya sebelum kita masuk ke materi. Pernahkah Bapak Ibu menggunakan Gemini AI dalam pembelajaran? Klikkan diketikkan di kolom chat Bapak Ibu. Apakah sudah pernah memanfaatkan? Pernah, oke. Apakah hanya Bu Eni? Sering gitu ya, tentu pernah gitu. Nah, sekarang banyak yang menjawab pernah ya, sepertinya belum ada yang menjawab belum pernah gitu. Tinggal bagaimana apakah itu membuat pembelajaran kita bermakna atau tidak gitu ya. Ya alhamdulillah pernah ya, pernah, tapi pas berbayar tidak lagi. Oke. Pernah. Alhamdulillah sebenarnya menggunakan akun ID belajar ya, banyak sekali keuntungan-keuntungan gitu ya, fitur-fitur yang bisa kita akses gitu ya. Dan mungkin hanya video pembelajaran kali yang belum bisa diakses ya, VO3-nya kalau tidak menggunakan ID belajar. Selebihnya storybook juga termasuk salah satu fitur yang bisa dimanfaatkan dengan akun ID belajar gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa login menggunakan akun ID belajarnya masing-masing gitu ya, untuk mendapatkan fitur-fitur yang luar biasa keren gitu ya dari Gemini AI. Oke, sekarang kita akan memahami dulu Bapak Ibu apa saja konsep, urgensi, dan manfaat Gemini AI sebagai asisten pendidikan. Sebelumnya kita juga harus sedikit nih ya, flashback apa sih tantangan kita pada pendidikan saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri ketika pembelajaran masih kita laksanakan secara konvensional dengan tantangan generasi saat ini gitu ya, keterlibatan murid itu cukup rendah dalam proses pembelajaran. Hal ini bukan dalam posisi kita, oh berarti kalau pembelajaran tidak memanfaatkan teknologi sama sekali, itu hasilnya sangat buruk gitu. Tidak dalam posisi itu, tapi dalam posisi ingin menekankan bahwa keterlibatan murid dalam pembelajaran itu bisa jadi cukup rendah kalau tidak kita mencoba melibatkan teknologi. Karena memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, generasi saat ini begitu akrab dengan dunia teknologi. Kalau kita lihat mungkin anak-anak balita zaman sekarang, itu scroll YouTube gitu ya, bermain games itu udah sangat akrab gitu. Memang mungkin Allah sudah menakdirkan gitu ya. Jadi di zaman dahulu dengan keadaan teknologi seperti zaman dahulu tuh sulit itu ya mengakses hal-hal atau fitur-fitur yang ada di handphone gitu. Tapi sekarang gitu ya, jangankan anak-anak yang sudah sekolah gitu ya, anak-anak usia 5 tahun yang belum sekolah saja sudah pandai gitu ya bermain gadget gitu. Yang kedua, jumlah guru dan murid yang tidak seimbang gitu. Saya masih sering menemui Bapak Ibu ketika mengisi webinar, ada yang dalam kelas guru itu memegang siswa sampai 40 bahkan lebih gitu. Ada beberapa kondisi di daerah-daerah tertentu yang seperti itu. Jadi 1:30 banding 40 gitu. Jadi akan banyak tantangan yang kita rasakan. Sudah melekat dengan kehidupan ya, Masya Allah.
waktu yang terbatas dalam merancang kegiatan pembelajaran. Ibaratnya kalau kata orang dulu ketika saya masih kuliah gitu ya, mau masuk perkuliahan, kata orang tua, udah Bilkis, sekolahnya jadi guru, karena guru adalah profesi yang paling cocok dengan perempuan, karena mungkin itu adalah mindset yang terbangun oleh orang tua saya yang juga seorang guru gitu ya. Kalau berangkat pagi pulang siang sore gitu ya. Tapi di zaman sekarang ketika saya sekarang menjadi seorang guru, saya seperti seorang avatar ya, harus memiliki dan menguasai beberapa elemen gitu Bapak Ibu ya. Kalau darat, laut, udara, api, tanah gitu ya. Kita harus bisa mengajar dengan kreatif, tapi kita juga harus menyiapkan administrasi dan mungkin tugas-tugas lain yang kadang itu membuat kita cukup kesulitan gitu ya untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna tadi. Perkembangan teknologi yang cepat dan membutuhkan adaptasi metode pembelajaran ini juga menjadi salah satu tantangan ya dalam pendidikan saat ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau itu tantangannya, lalu sering sekali juga kita menemukan beberapa statement seperti ini nih Bapak Ibu. Jangan pakai AI. AI itu membuat murid menjadi bodoh gitu ya. AI membuat murid malas dan tidak kritis dalam pelajaran. Jika murid bergantung pada teknologi, maka siswa akan merasa malas dan tidak mau berjuang keras. Murid tidak boleh mengerjakan tugas dengan AI, karena ini hasil mesin, gitu ya, bukan pikirannya sendiri. Nggak mau deh mempelajari AI, cukup aja dengan pembelajaran konvensional yang ada, gitu. Saya tidak dalam posisi mengatakan, wah, ini statement yang salah nih Bapak Ibu. Enggak. Saya merasa ini adalah bentuk kekhawatiran seorang orang tua. Kita kan adalah orang tua ya di sekolah bagi para peserta didik kita. Mungkin ini sebagai sebuah kekhawatiran. Tapi kita juga dihadapkan kepada sebuah realita, Bapak Ibu. Jika kita tidak memanfaatkan teknologi yang ada, antara kita akan tertinggal, atau ya kita akan stagnan saja di tempat, tidak berkembang lebih luas lagi, sementara teknologi terus berjalan semakin pesat, gitu. Maka tidak ada pilihan untuk kita, gitu ya, selain sama-sama beriringan dengan pesatan perubahan teknologi itu tadi, atau kita tertinggal. Tinggal bagaimana kita bisa bijak memanfaatkan teknologi tersebut, mengenalkan etika penggunaan teknologi kepada siswa-siswi kita, sehingga keberadaan teknologi tadi adalah bukan sebagai menggantikan peran kita sebagai seorang guru, melainkan lebih kepada untuk membuat peran kita semakin kaya lagi, wawasan kita semakin kaya lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini statement yang tidak salah, namun alangkah lebih bijaknya jika kita lebih memilih untuk yuk sama-sama kita manfaatkan teknologi untuk memperkaya wawasan kita. Kalau kita flashback zaman dulu, mungkin keberadaan AI di zaman sekarang itu kurang lebih sama lah seperti ke kalkulator gitu ya. Wah jangan dipakai nih kalkulator, nah ngitungnya jangan pakai kalkulator, nggak boleh, nanti jadi buat bodoh dan lain sebagainya gitu ya. Secara kasarnya mungkin kata-katanya seperti itu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, keberadaan kalkulator juga cukup membantu untuk kita gitu ya. Kalau ada proses transformasi, kurang lebih gambarannya seperti ini nih Bapak Ibu. Mulai dari yang hanya tadinya pada awalnya kita semua satu-satunya sumber informasi, referensi adalah buku. Dan ini tidak dalam posisi juga mengatakan buku sekarang sudah tidak relevan, no. Buku adalah sebuah karya yang akan terus lekat panjang masa gitu ya. Secanggih-canggihnya teknologi, keberadaan buku ini tidak terganti gitu ya. Buku sumber belajar konvensional, tapi memang sampai saat ini juga terus gitu ya. Tinggal bagaimana mengupdate-nya. Sekarang sudah banyak buku digital gitu untuk memudahkan dan lebih fleksibel gitu ya, karena bisa kita akses dimanapun, tidak perlu dibawa-bawa gitu, tidak berat dibawa gitu. Jadi sekarang sudah lebih canggih lagi. Yang kedua, dari buku berubah menjadi kalkulator, lalu mulai masuk nih awal-awal digitalisasi pembelajaran, ada komputer, menggunakan CD-ROM ya Bapak Ibu ya. Lalu naik lagi menjadi internet dan video, dan sekarang nih kita udah di posisi yang paling terakhir di sini adalah menggunakan AI, ada AR, augmented reality, ada VR, learning, analytics, dan ini menjadi gelombang teknologi baru yang bisa mengubah cara belajar kita semua, cara belajar dan cara mengajar, cara belajar anak-anak dan cara mengajar kita tentunya sebagai seorang pendidik. Konsep dasar Gemini AI sebagai asisten pendidikan itu sebagai apa sih? Jadi konsep dasarnya adalah Gemini AI ini hadir Bapak Ibu menjadi model kecerdasan yang menawarkan atau yang memiliki potensi merevolusi dunia pendidikan, menawarkan serangkaian alat canggih yang dapat personalitas pembelajaran, memberdayakan pendidik dan juga mempersiapkan murid untuk masa depan yang lebih bisa.
Konsep dasarnya itu ya dia, Bapak Ibu. Urgensi pemanfaatan AI. Ngapain sih kita harus pakai dan mengadopsi teknologi ini? Yang pertama, personalisasi pembelajaran. Setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang unik, dan AI itu bisa menyesuaikan materi, kecepatan, metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu, membuat belajar jadi lebih efektif. Semua bergantung bagaimana kita bisa bijak memanfaatkan AI ini gitu ya, menggunakan prompt, membrainstorming prompt gitu ya, sampai menemukan prompt yang terbaik untuk menghasilkan bahan ajar, media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Akses pendidikan yang lebih luas, AI memungkinkan akses ke informasi dan bimbingan belajar kapan saja, di mana saja, dan bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu, Bapak Ibu. Jadi mau kapan saja bisa, di mana saja bisa. Gitu. Meningkatkan efisiensi guru, AI dapat mengambil alih tugas-tugas berulang seperti membuat soal, mengoreksi tugas, menyusun cara pembelajaran, sehingga guru bisa lebih fokus pada interaksi personal dengan siswa gitu ya. Jadi harapannya ke depan kita nggak lagi berbicara udah susah nih buat pembelajaran bermakna di kelas karena udah ada beban administrasi yang begitu banyak. Sekarang udah ada AI yang bisa membantu kita. Sekali lagi membantu ya, memperkaya wawasan kita yang harus kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan ATP, amati, tiru, plek. Bahkan sampai di posisi seseorang guru membuat sebuah materi, soal, dan lain sebagainya itu cuma kopas aja, tidak dipahami lebih lanjut, CP-nya belum jelas, TP-nya belum jelas, jangan sampai kita ada di posisi itu. Jadi benar-benar ini untuk memperkaya peran kita gitu ya, bukan untuk menggantikan peran kita. Lalu pengembangan keterampilan abad ke-21, penggunaan AI mendorong siswa untuk bisa berpikir kritis, memecahkan masalah, meningkatkan literasi digital, yang merupakan keterampilan esensial ya, yang penting sekali di era digital. Mindsetnya kita harus gimana nih Bapak Ibu? Sebelum kita nanti praktek langsung dan melihat, wah AI udah secanggih ini ya Bu Bilkis ya. Bikin buku digital kalau orang zaman dulu harus berbulan-bulan, kita hitungan menit, bahkan nggak sampai 1 menit udah jadi gitu. Kita harus punya mindset dulu Bapak Ibu, supaya kita punya fondasi yang kokoh untuk menerima kecanggihan luar biasa dari teknologi. Yang pertama, yuk sama-sama kita tanamkan mindset curiosity gitu ya. Guru tuh nggak perlu tahu segalanya kok gitu. Guru tidak perlu harus memiliki informasi wawasan semuanya tuh nggak harus. Tapi satu, guru harus ingin punya rasa ingin tahu di dalam dirinya dan mau belajar bagaimana mencari tahu tentang teknologi yang terbaru yang bisa diterapkan untuk memperkaya pembelajaran di kelas gitu Bapak Ibu. Kita nggak harus tahu semuanya, kita tidak sejago itu gitu. Kita mau lahap semua deh, semua mungkin bisa-bisa aja ya, tapi nggak harus gitu, nggak wajib. Tapi yang wajib ada kita yang mau belajar, gitu, yang mau ingin tahu gitu, curiosity. Yang kedua, grow mindset Bapak Ibu. Jangan di posisi berpikir yang tetap aja, oh ini sesuatu yang baru, udahlah ngapain, kita belajarnya pakai yang konvensional aja Bu Bilkis. Toh hasilnya gitu-gitu aja. Toh gaji yang dibawa pulang segitu-gitu aja. Kalau misalnya kita mau kreatif dan lain sebagainya, please Bapak Ibu, kita sama-sama bangun grow mindset. Kenapa? Satu, Allah bersama prasangka hambanya. Yang kedua, ketika kita punya rasa ingin tahu, rasa ingin belajar, itu menular Bapak Ibu. Kalau gurunya kreatif, insya Allah muridnya kreatif. Kalau gurunya aja udah menyerah duluan nih menerima teknologi terbaru, gimana dengan murid? Kita adalah teladan. Kita adalah contoh untuk murid kita. Mari sama-sama kita punya mindset yang grow, bertumbuh gitu ya. Ada sesuatu yang baru, tidak perlu dikeluhkan, oh ya ini sesuatu yang baru, yuk belajar, yuk cari manfaatnya gitu ya. Manfaatkan aset yang ada, yang kita punya di sekolah, apa kita manfaatkan. Harus punya leadership. Guru tetap menjadi pengarah dan kurator teknologi di kelas. Jangan sampai Bapak Ibu dengan kecanggihan teknologi yang ada, murid kita lebih jago dibanding kita sebagai seorang pendidiknya. Gitu ya. Usahakan kita menjadi garda terdepan. Yuk kita kenalkan AI dengan bijak kepada peserta didik. Jangan sampai mereka yang tahu duluan. Oh ternyata sekarang udah ada AI yang bantu jawab soal dan lain sebagainya. Kita duluan yang masuk ke dalam dunianya anak didik kita di kelas. Yuk manfaatkan AI seperti ini. Nah ini loh etika pemanfaatan AI, kebijakannya seperti apa, bijaksananya seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu, kita harus punya curiosity, grow mindset, dan leadership dalam memanfaatkan teknologi. Kita lanjutkan.
Gemini hadir sebagai alat bantu interaktif yang membantu guru memperkaya peran guru, bukan menggantikan. Ini tadi sudah saya tekankan berkali-kali. Sama-sama kita pahami bahwa ya keberadaan Gemini AI atau platform-platform AI yang lain, tools-tools AI yang lain itu sebagai alat bantu untuk memperkaya peran kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Bukan untuk menggantikan. Oke, sekarang gimana sih bikin prompt yang kira-kira hasilnya akan lebih bermakna gitu ya? Bukan cuma sekedar ngasih buatkan saya media pembelajaran interaktif udah gitu. Karena begini Bapak Ibu, sistem kerja AI itu bekerja sesuai dengan perintah yang disebut prompt tadi. Semakin promptnya baik, semakin hasilnya baik gitu. Semakin promptnya efektif, hasilnya lebih efektif gitu. Maka ada coba rumus yang saya contohkan di sini adalah rumus KKTF. Pertama kita tampilkan dulu konteksnya Bapak Ibu. Ibaratnya kita mau minta tolong sama orang, kita nggak sebutin kita siapa, tahu-tahu minta tolong aja. Orang yang kita minta tolong bingung. Ketika pun nanti dia memberikan hasilnya mungkin tidak sesuai dengan peran kita. Maka hal yang pertama, contoh promptnya adalah menggunakan rumus KKTF, yaitu yang pertama konteks. Kenalkan dulu kita ini siapa, latar belakangnya apa. Saya seorang guru kelas 5 SD. Yang kedua, konten. Kontennya apa sih yang ingin kita munculkan? Saya akan menjelaskan pembelajaran tentang cerita fiksi gitu ya. Ini materi bahasa Indonesia contohnya. Bapak Ibu tinggal sesuaikan gitu ya. Lalu yang berikutnya ada tujuan. Tujuannya apa? Jangan sampai tidak dituliskan tujuannya agar hasil AI-nya nanti itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ya. Lalu yang berikutnya adalah formatnya. Buatkan saya storybook tentang seorang anak yang ingin sukses dalam ujiannya, kalau misalnya ini tentang storybook gitu. Atau yang lain tinggal disesuaikan. Apakah formatnya dalam bentuk paragraf, dalam bentuk PDF, Word, Excel, tabel, dan lain sebagainya, atau berupa narasi saja, paragraf saja gitu ya. Ini contoh promptnya, dan kita lanjutkan. Apa saja nih fitur interaktif Gemini AI yang bisa kita buat dan memanfaatkan dari Gemini AI? Ada storybook, ada canvas AI, ada gambar dinamis, video pembelajaran, rangkuman dan kuis, pembelajaran terpadu. Dan yang hari ini mau kita bahas adalah yang storybook. Nah, nanti yang sisa-sisanya ini Bapak Ibu harus tetap stay tune di kegiatan webinar Teknoverse Edu, karena akan terus menggali yang terbaru, yang terkini, yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam proses pembelajaran. Yang hari ini kita mau bahas bersama pemanfaatan storybook ya Bapak Ibu. Ayo eksplorasi langsung Gemini AI. Oke. Sekarang kita mau eksplorasi secara langsung ya Bapak Ibu. Nah di sini berarti saya stop sharing dulu ya, kita masuk ke tab yang baru. Saya akan mempraktikkan dari benar-benar awal ya. Walaupun sebenarnya saya yakin sih Bapak Ibu udah pasti pernah buka gitu ya, tapi baiklah kita buka dari awal. Oke, sebentar. Saya share screen kembali. Oh, ini dia. Apakah sudah nampak? Kak Wiwit, sudah ya? Oke, baik. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau coba sambil praktek juga, siapa tahu nanti mau memunculkan hasilnya gitu ya di sesi nanti ya. Wah, bisa sama gitu ya. Silakan ketika sudah nih Bapak Ibu, ketik aja di sini adalah Gemini ya, kita masuk ke Google, dashboard awal Google, terus ketik Gemini AI. Setelah itu kita pilih yang seperti ini ya, Google Gemini, diklik saja Bapak Ibu. Kalau sudah, kita akan masuk ke dashboard utama dari Gemini. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau akunnya tidak pro, apakah tetap bisa buat Bu Bilkis. Tuh Bu Bilkis kelihatan tuh tulisannya di situ ada pro-nya. Kalau saya nggak pro, nggak apa-apa, bisa. Jadi ini juga sudah saya sampaikan di Kombel sekolah gitu ya, Kombel teman-teman yang memang akunnya tidak berbayar gitu, akunnya belum pro, akunnya pakai ID belajar aja dan bisa menghasilkan gitu ya. Kita sekarang coba praktik bersama ya Bapak Ibu. Nah kalau sudah di dashboard utamanya ini ada gambar garis 3 nilai ya, lambang, bukan gambar ya, lambang garis 3 di sini. Boleh diklik aja, nanti akan muncul di sini tulisan storybook. Nah ini tinggal diklik aja Bapak Ibu.
Nah, itu ya. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, kalau kerja AI itu sesuai prompt yang Bapak Ibu hasilkan semakin lengkap, semakin baik gitu ya. Tapi misalnya Bu Bilki saya mau buat versi singkatnya dulu gitu ya. Ini sebenarnya udah ada nih beberapa contoh prompt gitu ya, yang dikasih gitu ya. Tapi kita coba buat sendiri. Ini contoh yang sudah saya buat. Nah, jadi tenang aja Bapak Ibu yang udah buat itu draftnya sudah tersimpan di perpustakaan dan bisa kita buka terus gitu ya. Ini kita pakai prompt tanpa rumus tadi ya. Kita tidak kenalkan gitu ya. Cuma buat langsung perintah gitu ya. Buatkan saya storybook tentang seorang anak yang tersesat. Ini saya buat bukan asal-asalan ya. Maksudnya ya buat yang sederhana dulu gitu ya, yang tanpa mengenalkan saya siapa gitu ya, langsung ke perintah. Buatnya saya storybook tentang seorang anak yang tersesat di hutan dan mencoba mencari jalan keluar dan menemukan sebuah rumah di tengah hutan yang ternyata ada seorang kakek yang akhirnya membantu anak tersebut menemukan jalan keluar. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu ketikkan perintahnya, ini yang versi sederhana, Bapak Ibu menemukan ada tanda enter itu ya, seperti tanda panah nih ya, seperti ini Bapak Ibu diklik kirim-kirim. Ya. Tunggu sebentar. Nah, pada proses ini kita diminta menunggu Bapak Ibu ya. Silakan tunggu sebentar. Ini waktunya tidak lama ya. Nah, tuh sudah mulai muncul dia membuat storybook, ya, membuat draft. Boleh sambil menunggu Bapak Ibu diketikkan di kolom chat adakah yang sudah membuat atau yang belum membuat nih, belum pernah membuat storybook ini gitu ya. Karena kalau udah pernah buat semua berarti udah selesai nih gitu materi kita gitu ya. Coba Bapak Ibu ketikkan ada yang belum pernah mungkin membuat materi bahan ajar menggunakan storybook gitu ya. Apalagi ini cocok sih untuk pelajaran bahasa Indonesia, tapi untuk pelajaran lain juga ya. Bisa aja tinggal bagaimana kita menyusun prompt-nya gitu ya. Belum pernah membuat storybook, alhamdulillah gitu ya. Kalau sudah pernah semua, nah, yang sekali materinya gitu udah selesai gitu ya. Alhamdulillah ada yang belum pernah. Oke, cocok, ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu ya untuk ke depan bisa membuat buku digital gitu ya. Nah, dia sudah jadi gitu ya. Maka kita belum pernah tuh, alhamdulillah ada yang belum gitu. Jadi ini bisa dicoba nanti ya. Dari waktu yang kurang lebih tadi kayaknya 1-2 menit ya, 1 menit bahkan kayaknya Bapak Ibu ya. Ini sudah mulai nih. Nah tadi saya belum menyebutkan judul ya Bapak Ibu ya. Di dalam prompt tuh saya nggak sebutkan judul. Maka sistem AI-nya sendiri dia akan memunculkan judul Rimba dan Kakek di Hutan. Nah, tadi saya nggak sebut juga nama anaknya siapa gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kalau misalnya mau lebih detail, silahkan gitu Bapak Ibu hadirkan namanya, judulnya gitu ya. Ini tadi saya umum sekali. Bahkan untuk ilustrasinya kalau mau gambarnya tertentu gitu kita bisa manfaatkan dari Google, kita lampirkan gitu ya. Ini dalam proses menunggu ya, sempurna. Nah, ini bisa kita dan penuh ya. Nah, oke, sambil menunggu ilustrasinya muncul semua ya. Nah, ini bayangkan Bapak Ibu kecanggihan teknologi luar biasa ya. Sekarang bayangkan kalau di zaman dulu buat buku digital dengan lihat ilustrasi yang secakep ini Bapak Ibu, itu butuh waktu berapa lama. Dan kita barusan berapa lama, 1-2 menit aja. Dan canggihnya Bapak Ibu, ini bisa kita baca. Bisa kita baca atau kita dengarkan ya. Ini Bapak Ibu versi dengarkan nih, di pojok sebelah kanan ada dengarkan. Kita dengarkan ini Bapak Ibu. Rimba suka sekali menjelajahi hutan di belakang rumahnya.
Suatu sore, saat mengejar kupu-kupu berwarna biru cemerlang, ia berlari lebih jauh dari biasanya. Tiba-tiba, ia sadar bahwa ia tidak mengenali pohon-pohon di sekelilingnya. Ia tersesat. Matahari mulai terbenam, membuat bayangan panjang dan menakutkan di antara pepohonan. Ibu, ayah. Oke, Kak Wiwit izin suaranya masuk ya? Ya, ada Kak, suaranya jelas. Jelas suaranya, Bu. Jelas. Jelas, jelas. Oke. Ya, alhamdulillah jelas ya. Bapak Ibu ini cocok sekali kalau misalnya mau kelas rendah nih ya. Kalau yang mungkin membacanya masih meraba, bisa ditampilkannya itu lewat suara. Jadi kan sangat sangat membuat anak-anak merasa terbantu gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita dengarkan atau kita baca secara manual ya. Gesernya dari sini kanan kiri. Nah, seperti ini ya. Oke, ini ada 10 lembar yang dihasilkan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, keren sekali. Boleh kasih reaksinya dong kalau keren. Kasih reaksinya di kolom. Ya, oke, keren. Halo, Kak Wiwit izin waktunya masih ada? Ya, masih ada Kak? Lanjut, Kis. Lanjut, Kak Wilkis. Oke. Saya lanjutkan dengan yang versi menggunakan prompt ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi masih prompt dengan rumus ya Bapak Ibu. Kalau tadi kan kita hanya sederhana aja ya buatkan ini gitu ya. Sekarang kita mau coba pakai prompt. Promptnya kita ambil dari materi kita tadi ya. Bentar saya copy dulu. Oke. Oke, mohon berkenan menunggu Bapak Ibu. Saya coba kopikan dulu prompt yang tadi gitu ya ke dalam ya. Ini kita keluar aja kalau memang sudah selesai dibaca gitu ya. Lalu kita kembali ke titik 3 ini ya. Nah, kita akan membuat storybook kembali. Nah, Bapak Ibu, kita kopas aja yang tadi sudah gitu. Saya seorang guru kelas 5 SD, kelas 5, saya akan biasa membaca tentang cerita fiksi, tujuan pembelajaran yang kita masukkan bahwa saya storybook tentang seorang anak yang ingin sukses dalam ujiannya. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, saya pengen karakternya itu sesuai dengan yang saya inginkan gitu ya. Enggak sesuai dengan yang ditampilkan AI gitu. Kita boleh deh cari di Google gitu ya. Misalnya karena tadi kan kita mau tentang seorang anak gitu ya. Kita cari di sini aja seorang anak laki-laki animasi gitu ya misalnya ya di Google gitu ya, kita pilih yang kita mau gitu ya, kira-kira yang mana ya, misalnya yang ini gitu ya, terus kita save gambar yang kita inginkan. Nah, setelah kita simpan gambarnya, kita kembali lagi ke Gemini-nya. Nah, ini saya hapus dulu aja yang prompt tadi ya. Nah, ini kan ada tanda tambah nih Bapak Ibu. Nah, silahkan tanda tambah ini diklik, lalu upload file. Jadi boleh upload file, boleh tambahkan dari Google Drive, atau import kode. Nah, karena tadi saya udah download dari Google, maka upload file. Setelah itu dipilih nih gambarnya. Nah, ini kan tadi gambarnya ya Bapak Ibu ya. Kita masukkan. Nah, kalau sudah kita kopikan gitu ya. Ini misalnya namanya mau kita kasih siapa nih, buatnya storybook tentang seorang anak ya, yang bernama gitu ya, biar namanya sesuai gitu. Yang bernama misalnya siapa ya, Riko ya mungkin ya. Riko yang ingin sukses dalam ujiannya. Oke. Kita coba setelah dimasukkan gambar lalu promptnya dengan lebih rumus ya. Mulai dari pertama konteksnya kita kenalkan, saya seorang guru SD kelas 5. Kontennya apa nih? Saya akan menjelaskan pembelajaran tentang cerita fiksi. Tujuan pembelajarannya apa? Saya ingin siswa dapat menemukan informasi penting dari cerita fiksi. Lalu setelah konteks,
formatnya apa? Buatkan saya storybook, berarti formatnya storybook gitu ya. Klik kirim Bapak Ibu dan kita menunggu. Kembali menunggu seperti tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh nih di kolom chat ada yang praktik juga kah? Ada yang mencoba gitu seperti saya membuat? Boleh nih. Wow, sudah ada yang kirim. Gemini AI storybook-nya keren banget tuh. Berarti sudah ada yang coba buat juga ya. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Wow, ini dari Bapak Tri ya. Sudah mengirimkan miliknya gitu ya. Keren. Ini masih proses menunggu ya, Bu. Bu Bilkis kok terasa lebih lama dibandingkan yang tadi? Ya, kemungkinan karena kita prompt-nya lebih lengkap. Yang kedua, kita gambarnya munculkan sendiri. Gitu. Jadi kan ilustrasinya mungkin menyesuaikan ya, dibanding dengan prompt sederhana mungkin dia akan lebih cepat gitu ya, karena mesin AI-nya bekerja sendiri. Kalau ini kan lebih lengkap secara prompt dan kita ilustrasinya tadi tambahkan untuk gambar anaknya gitu ya. Oke, kita menunggu ya. Iya, alhamdulillah Bapak Ibu. Selama-lamanya nggak sampai 5 menit ya. Udah jadi ini. Nah, kalau kita lihat dari raut wajahnya hampir mirip ya Bapak Ibu ya, dengan contoh yang saya munculkan tadi ya. Ya, tapi secara kasat mata gitu mirip ya. Tadi saya minta namanya Riko, nah seperti ini Bapak Ibu. Muncul dia di judulnya Riko dan Ujian Hebat. Nah nanti kalau misalnya judulnya Bapak Ibu sudah masukkan juga, ya maka judulnya akan menyesuaikan judul yang diinginkan gitu ya. Tadi kan saya tidak masukkan judul, hanya nama pemerannya saja. Oke, kita tampilkan dalam bentuk full. Oke. Nah, Riko adalah seorang siswa kelas 5 yang ceria. Nah, ini ya tadi saya bilang, karena Bu Bilkis tadi kan menuliskan ada 5 kelas 5. Nah, gitu ya. Jadi di situ juga dimasukkan ke dalam cerita oleh mesin AI-nya gitu, agar lebih mendekatkan lagi si anak murid. Oh iya, saya kan anak kelas 5, bacanya tentang kelas 5. Coba kalau misalnya tadi di prompt kita tidak sebutkan kita tuh guru kelas berapa. Bisa jadi dia menuliskannya siswa kelas 3 misalnya gitu. Kan tidak sesuai dengan si anak didik yang mau kita berikan materi ini gitu ya. Kan lebih dekat kalau kita menyesuaikan gitu ya dengan prompt yang kita buat. Riko adalah seorang siswa kelas 5 yang ceria, sebentar lagi ujian akhir semester akan tiba. Ujian ini sangat penting untuk menentukan kenaikan ke kelas 6. Riko bertekad untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Aku pasti bisa, katanya pada diri sendiri dengan ya. Belajar ternyata tidak mudah. Suatu sore saat Riko sedang ses membaca, teman-temannya Doni dan Ardina ini ya. Tadi saya sendiri tidak menuliskan ya, Bu Bilkis tidak menuliskan bentuk ujiannya ya. Tadi kan saya sampaikan di prompt dia akan menghadapi banyak ujian. Nah ini mesin AI-nya membaca ujiannya dari teman-teman yang mengganggu gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi hati Riko bimbang gitu ya, mau main bola atau teringat dengan tujuannya gitu. Tapi meski sedikit sedih, Riko merasa bangga karena bisa memilih prioritasnya ya. Dia belajar. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, karena memang ini hasil AI ya, kadang ada muncul ketidakkonsistenan gitu ya. Tadi kan Riko yang ini ya. Nah, ini sekarang agak berubah gitu wajahnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ketidakkonsistenan, tapi tidak apa-apa. Nanti diperbaiki error gitu, kita klikkan saja, atau ya dimulai lagi, kita perlengkap lagi prompt-nya gitu ya, agar hasilnya lebih sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, 10 lembar. Hasilnya sesuai, dia mendapatkan nilai 95 pada mata pelajaran matematika. Nah, sekarang bagaimana nih Bapak Ibu untuk menyimpan atau membagikannya? Nah, ini bagian di sini ada tanda cetak ya, printer, seperti printer, ini bisa Bapak Ibu klik saja untuk bisa membagikan dan mendownloadnya ya. Memang dia bisa didownloadnya dalam bentuk PDF Bapak Ibu.
dan tidak bisa diedit lagi gitu ya. Ada yang salah gitu, ada yang tidak pas tulisannya gitu, jadi tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah mengedit prompt-nya di awal atau memperbaiki errornya gitu ya Bapak Ibu. Nah ini ditunggu saja, memang waktunya agak cukup lebih lama dibanding proses membuatnya. Biasanya proses menyimpannya agak lebih lama ya Bapak Ibu ya. Sampai tanda biru ini sampai ke ujung gitu, sampai selesai gitu. Nanti dia akan ada proses menyimpan gitu dalam bentuk PDF filenya, formatnya. Nah, itu bisa langsung dibagikan atau juga bisa di print langsung gitu ya untuk hasil karya siswa gitu. Jangan takut juga ini membuat siswa tidak berpikir kritis. Mungkin Bapak Ibu lebih mengarahkan ke prompt-nya gitu. Misalnya ingin mengajak siswa bersama-sama untuk membuat buku digital seperti ini. Prompt-nya saja Bapak Ibu ya. Dimaksimalkan misalnya unsur-unsur instruksiknya siswa disuruh meminta, jadi minta buat gitu. Mulai dari tokoh, mulai dari latar tempat, lalu amanatnya apa, sehingga aja di situ tetap ada aktivitas berpikir kritis siswa gitu ya. Kalau Bapak Ibu takut, wah ini udah full teknologi, nanti siswa jadi nggak berpikir kritis, kita main di prompt-nya. Usahakan prompt-nya mewakili unsur-unsur intrinsik cerita, sehingga tetap anak-anak punya kreativitas dan daya kritis berpikir untuk menentukan prompt-nya tadi. Gitu. Bapak Ibu ini sebenarnya sudah mendekati akhir nih. Ya, kita tunggu sampai nanti dia muncul. Nah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya, save as PDF. Nah di sini tersedianya dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Dan kalau sudah, tinggal kita klik. Kalau di sini mau ada, ini kan masih loading preview ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat nanti kalau dicetak bagaimana bentuknya itu di previewnya gitu ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa klik save saja, lalu menentukan foldernya mau di save di mana gitu ya. Ini masih loading ya Bapak Ibu. Loading preview. Nah mungkin itu ya Bapak Ibu materi kita di sesi pertama ini tentang pembuatan storybook gitu ya. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri saja, ini loading ya Bapak Ibu, nanti bisa dicoba sendiri masing-masing di rumah, tapi untuk caranya kurang lebih seperti itu ya, nanti save, ini akan masuk ke folder yang memang kita arahkan save-nya di folder tersebut. Mungkin sampai di situ materi kita Bapak Ibu untuk sesi saya ya, pembuatan storybook. Ya, saya izin stop sharing screen-nya, dan sebelum diakhiri Bapak Ibu di sesi saya, kita memahami lah, semua memahami bahwa sebagai seorang pendidik, seorang guru ini pasti memiliki tantangan yang berbeda. Baik tantangan itu datang dari kelasnya, datang dari fasilitas, datang dari mungkin teman mengajar, wali murid, gitu, bahkan pimpinan, dan masih banyak sekali tantangan-tantangan yang mungkin bisa kita hadapi gitu. Saya pikir tidak ada platform edukasi, metode, model pembelajaran yang terbaik gitu ya, tools AI yang terbaik yang bisa menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Tapi sekali lagi saya menekankan yang terbaik dan selalu benar adalah seorang guru yang terus mau belajar, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki rasa ingin belajar yang tinggi, karena percayalah hal-hal kecil yang kita lakukan sekarang akan berdampak besar bagi masa depan anak. Seorang pendidik, Bapak Ibu, bukan hanya menjadi seorang pengajar. Lebih daripada itu, mari sama-sama kita tekankan bahwa kita adalah seorang penggerak dalam menyalakan pengetahuan anak dan juga memperkaya wawasan anak untuk generasi yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu Kak Wiwit dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Bilkis, luar biasa sekali materinya. Ayo dong beri tepuk tangan untuk Kak Bilkis. Wah, luar biasa sekali Kak, sangat bermanfaat ya. Apalagi tadi membuat storybook yang gambar-gambarnya itu sangat-sangat unik dan menarik ya. Apalagi khususnya untuk anak-anak SD ya Kak ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini Bapak Ibu semua, mungkin ini udah ada yang coba. Nanti silahkan di-share-share ya Bapak Ibu semua hasil dari storybook yang sudah diajarkan oleh Kak Bilkis tadi. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Bilkis.
Baik, nah untuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu semua, nanti akan kita lakukan di sesi setelah pemateri kedua ya Bapak Ibu. Jadi yang punya pertanyaan nih Bapak Ibu, silahkan di-save terlebih dahulu pertanyaannya, dan nanti silahkan ditanyakan pada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Baik, kira-kira udah siap tidak nih untuk memulai di sesi narasumber kita yang kedua? Bagaimana? Apakah sudah siap Bapak Ibu semua? Oke, luar biasa. Baik, tadi kita sudah menyimak tentang pembuatan storybook ya, yang versinya adalah visual nih Bapak Ibu. Nah, kali ini di narasumber kedua kita akan beralih ke audio nih Bapak Ibu. Hari ini telah hadir narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Haryadi Tonapa yang merupakan Duta Teknologi Papua Selatan. Halo Kak Haryadi. Ya, halo Kak Wiwit. Selamat sore. Oke, selamat sore. Gimana kabarnya Kak? Baik? Aman, baik. Alhamdulillah, baik. Ini juga ya Kak Haryadi juga baru selesai kegiatan ya, Ya, ngitung sampai Papua ya Kak ya? Ya, baru tiba tadi pagi di Merauke. Ya, baru tiba di Merauke nih, baik. Nah, hari ini Kak Haryadi akan menyampaikan materi terkait tentang audio pembelajaran, sumber belajar digital praktis, mendukung pembelajaran mendalam di daerah 3T nih Bapak Ibu. Tapi sebelum memulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari Kak Haryadi. Oke. Ya, Kak Haryadi Tonapa lahir di Pangli 8 Februari 1997 dan sekarang merupakan guru SMP Negeri 1 Pasue ya, Bapak ya. Siap. Beliau merupakan pegiat literasi, narasumber praktik baik, fasilitator digitalisasi pembelajaran Direktorat SD, dan juga pengembang media ajar digital berbasis podcast dan juga audio pembelajaran, khususnya di daerah 3T. Dan beliau juga merupakan pendiri perpustakaan Kampung Pustaka bersama Paswe, Kampung Kotuk, yang merupakan program Kementerian Perpusnas Republik Indonesia, serta penggagas komunitas astronom. Wah, luar biasa sekali ya, luar biasa. Dan Kak Haryadi merupakan Duta Teknologi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari Papua Selatan. Wah, pasti penasaran nih ya, Bapak Ibu semua, bagaimana sih kegiatan pembelajaran khususnya yang sudah Kak Haryadi terapkan di sekolah Kak Haryadi sendiri, khususnya di Papua Selatan ya, jauh-jauh nih kita datangkan dari Papua ya, demi untuk berkolaborasi dan juga menyampaikan materi luar biasa hari ini. Bagaimana Kak Haryadi, apakah sudah siap? Siap Kak Wiwit. Oke, baik. Baiklah kalau begitu, mari kita sambut bersama pemaparan materi dari Kak Haryadi Tonapa. Dipersilahkan Kak. Ya, baik, selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan, saya Haryadi Tonapa, Duta Teknologi dari Provinsi Papua Selatan. Ya, jadi kalau tadi kita sudah membahas bersama-sama tentang, ya benar ya, Kak Wiwit tadi sudah sampaikan bahwa lebih cenderung kepada visual, maka sekarang kita akan lebih cenderung kepada audio. Tapi jangan khawatir, walaupun di sini ada embel-embelnya tentang 3T, tapi sebenarnya audio pembelajaran ini tidak semata-mata hanya bisa dimanfaatkan di daerah 3T, tapi di daerah yang maju sekalipun, audio pembelajaran ini bisa sangat berguna dan bisa sangat mendukung di dalam menciptakan iklim pembelajaran yang bermakna. Nah, seperti yang tadi Kak Bilki sampaikan, bahwa pada dasarnya kuncinya adalah pada gurunya, bagaimana guru itu dapat menyajikan segala sesuatunya dengan baik, dan tentunya perlu kita ingat bersama bahwa teknologi ini adalah hanya sebagai tools, kuncinya adalah kita sebagai guru yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan sekreatif mungkin. Baik, izin Kak Wiwit, mungkin bisa tolong ditampilkan materinya Kak. Ya. Ya, izin ya Bapak Ibu, kita bersama berbagi. Jadi di sini saya lebih cenderung berbagi praktik baik bagaimana pemanfaatan teknologi digital sederhana berupa audio pembelajaran. Nah, izin Kak, kita langsung ke slide berikut. Ya.
Oke, jadi ini sebagai untuk mengawali kegiatan kita. Tadi kan kita sudah membuat kesepakatan dari kelas dengan Kak Bilkis, jadi saya rasa itu masih berlaku ya sampai sekarang, jadi kita lanjut saja. Nah, berikut adalah beberapa tren education issue yang 3 tahun terakhir saya coba cari melalui kanal-kanal media yang kredibel, dan pada dasarnya semua selama 3 tahun terakhir masih konsisten untuk daerah terpencil itu adalah masalah ketersediaan sarana dan prasarana. Nah, apalagi pada saat ini, di mana isu tentang pembelajaran digital itu semakin marak, justru saya melihat ada fenomena baru yang muncul di kalangan kita guru-guru di pedalaman, bahwa seolah-olah ada sifat yang pesimis, bahwa bahkan sifat pesimis itu sepertinya mulai berkembang menjadi sebuah beban. Nah, beban dalam artian bahwa selain adanya beban administratif, tapi kita juga seolah-olah bahwa digitalisasi pembelajaran ini memaksa kita untuk berinovasi melalui teknologi, sementara keadaan kita terbatas, sarana prasarana tidak ada, sehingga ya sudah, hal tersebut sepertinya tidak menyentuh sampai ke daerah-daerah terpencil. Namun pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik pada rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini, bahwa segala sesuatu itu dapat kita atasi dengan adanya penyesuaian, dengan adanya sedikit penyesuaian dengan keadaan yang ada, dan memanfaatkan potensi yang ada, memaksimalkan segala potensi yang ada. Izin Kak, silakan, boleh dilanjut. Ya, dampak dari ketimpangan atau disparitas pendidikan tersebut telah membuat kita Indonesia memiliki skor perolehan PISA itu kita dari tahun ke tahun. Di sini saya mengambil mulai dari tahun 2019 hingga yang terakhir kemarin 2022. Nah, kita bisa lihat bersama bahwa kecenderungan skor PISA yang kita peroleh itu pada dasarnya tidak memiliki perubahan yang signifikan. Dari sejak dulu hingga saat ini, terakhir 2022 kemarin, itu pada dasarnya hanya berada di angka rata-rata skor yang jauh di bawah dengan negara-negara yang lain. Nah, dalam hal ini biasanya yang digunakan sebagai acuan atau patokan adalah skor PISA di tahun 2015 dan tahun 2018. Walaupun yang terakhir 2022, tetapi banyak ahli yang mengatakan bahwa di tahun 2022 itu kan ada COVID, sehingga mungkin hasilnya kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tapi walaupun demikian, kita bisa melihat bersama bahwa di sini skor PISA kita pada dasarnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi dari dulu sampai sekarang, dari 2019 hingga terakhir 2022, itu pada dasarnya hanya seperti ini. Nah, boleh dilanjutkan. Ya, beberapa faktor yang mungkin saja menjadi penyebabnya adalah ini, faktor disparitas atau ketimpangan, baik infrastruktur maupun kualitas murid kita. Jadi, infrastruktur di daerah yang maju dan daerah yang terpencil itu sangat terpaut jauh. Kemudian kualitas murid, kemudian minat murid, ketersediaan segala macam sumber daya yang diperlukan, itu sangat terpaut jauh. Padahal sebenarnya setiap murid itu punya hak yang sama untuk memperoleh kualitas pendidikan yang baik. Nah, untuk mendukung hal semacam itu, boleh dilanjut Kak Wid. Ya, pemerintah saat ini telah meluncurkan sebuah pendekatan baru yang kita sebut sebagai pembelajaran mendalam. Ya, Kak Wid, ini kita setuju ya bahwa pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan ya, bukan sebuah kurikulum baru. Karena sejauh ini banyak anggapan atau yang bahwa pembelajaran mendalam sebenarnya adalah sebuah kurikulum baru lagi yang memberikan tambahan beban kepada kita. Nah, inti dari kurikulum dari kerangka pembelajaran mendalam ini itu pada dasarnya kita bisa membacanya dari bagian luar. Ya, jadi ada kerangka
Jadi pada dasarnya pembelajaran mendalam, izin Pak, boleh dikembalikan tadi? Ya, oke. Jadi pada dasarnya pembelajaran mendalam ini adalah bagaimana menciptakan sebuah pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, hal-hal itu bisa diperoleh melalui kegiatan olah pikir, olah hati, olah rasa, demi untuk mewujudkan profil lulusan, 8 profil, dimensi profil lulusan. Nah, boleh lanjut, Kak? Oke. Nah, jika kita melihat di kerangka pembelajaran, dari pembelajaran mendalam itu sendiri, itu sangat menekankan pada praktik pedagogis. Praktik pedagogis ini meliputi strategi, metode yang kita gunakan, kemudian lingkungan belajar, dan yang keempat ini, pemanfaatan digital. Oke, kita lanjut, Kak. Nah, ini. Nah, pada pemanfaatan digital, nah, jadi poin utama kita pada saat ini adalah pada poin 4, yaitu pemanfaatan digital. Dan kita kolaborasikan dengan praktik pedagogis. Terkadang pemanfaatan digital ini itu biasanya menjadi sesuatu hal yang dianggap menjadi beban atau bahkan sama sekali tidak terlalu diperhitungkan. Jadi pada dasarnya seperti ini. Kadang kita sudah di lapangan, terkadang pada konsep atau rancangan pembelajaran yang ada itu sebenarnya sudah di dalam dokumen-dokumennya itu tersebut ada tentang pemanfaatan digital di dalamnya. Namun faktanya di lapangan terkadang pelaksanaannya hal-hal semacam itu tidak dilaksanakan benar-benar. Kembali lagi alasannya karena sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, Pak, kita lanjut, Kak. Nah, ini. Maka karena faktor tersebut, kesalahpaham terhadap pembelajaran mendalam selama ini yang muncul, yang sering saya amati itu adalah bahwa pembelajaran mendalam itu harus dengan teknologi yang tinggi, kemudian butuh perangkat mahal, lengkap, dan internet stabil. Sehingga justru pada item atau kerangka tentang pemanfaatan digital yang seharusnya menjadi poin utama di dalam pengembangan pembelajaran yang lebih baik, justru terkadang malah menjadi sebuah beban baru. Apalagi nih, kenapa harus ini lagi? Kita sudah repot dengan segala macam beban administratif dan lain sebagainya, tapi ada lagi yang semacam ini. Namun seperti yang tadi Kak Bilkis sampaikan juga, saya sangat setuju bahwa tidak ada pilihan. Kita harus mendidik murid kita sesuai zaman mereka. Mereka saat ini berada pada zaman teknologi, jadi setidak-tidaknya adalah sedikit unsur-unsur teknologi yang kita manfaatkan, walaupun yang paling sederhana sekalipun. Nah, pada kesempatan inilah makanya saya ingin berbagi praktik baik bagaimana pemanfaatan audio pembelajaran sebuah platform digital teknologi yang paling sederhana, yang mungkin kita anggap paling sederhana dan tidak diperhitungkan, namun sebenarnya jika dikelola dengan baik, jika dimanfaatkan dengan baik, diatur sekreatif mungkin, itu bisa sangat mendukung terciptanya pembelajaran yang bermakna sesuai dengan judul kita hari ini. Oke, kita next. Nah, jadi di sini seperti tadi bahwa Kak Bilkis juga sempat menyinggung bahwa pada dasarnya kuncinya adalah kita guru. Kita harus menjalankan peran sebagai aktivator, yaitu bagaimana kita bisa menstimulasi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian bisa menciptakan sebuah ruang kolaborasi dan mengembangkan budaya belajar kita. Jadi teknologi adalah sebuah tools dan katalisator dalam pembelajaran mendalam. Jadi jangan kita membalikkan bahwa seolah-olah teknologi ini yang wajib atau memang penting. Ya, kita setuju bahwa tidak ada pilihan saat ini. Memang siswa-siswa kita hidup di dunia teknologi, mereka sangat lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau teknologi, sehingga dalam proses pembelajaran mungkin akan lebih mudah mereka tangkap. Tetapi pada dasarnya bahwa kita harus menyadari bahwa teknologi ini adalah alat. Kita yang memegang kontrol atas semua itu. Jadi kita bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan konteks pembelajaran kita. Oke, next. Oke, salah satu contoh praktik baiknya
adalah melalui audio pembelajaran. Kita next, Kak. Nah, mengapa audio pembelajaran? Oke, kita next lagi. Ya, jadi ada beberapa kelebihan audio pembelajaran yang coba saya rangkum dari beberapa jurnal-jurnal, yaitu yang pertama adalah alami. Jadi kita harus ingat bahwa kita manusia pada dasarnya cara kita belajar paling awal itu dimulai dari proses mendengarkan. Jadi terlepas dari segala macam gaya belajar seseorang, tapi pada dasarnya kita memulai segala sesuatu itu dari proses mendengar. Jadi misalnya pada saat bayi itu masih di dalam kandungan ibunya, dia tidak bisa merasakan hal-hal lain selain mendengarkan. Jadi panca indera yang paling berkembang pertama dan paling mempengaruhi serta sangat berdampak pada perkembangan anak itu pada dasarnya adalah pendengaran, adalah audio. Sehingga audio tersebut sudah menjadi sesuatu gaya belajar alami ya bagi manusia. Nah, kemudian yang berikut praktis. Audio pembelajaran ini sangat praktis. Saya ingin mengatakan kepada rekan-rekan yang hadir dalam kegiatan kita saat ini bahwa audio pembelajaran ini sangat praktis. Dia bisa hanya memanfaatkan gadget, misalnya punya HP atau apa, speaker. Nah, speaker ini bisa untuk hanya sekedar untuk meningkatkan volumenya. Kalaupun tidak ada, dengan HP pun sudah lumayan praktis. Tidak perlu layar yang besar, tidak perlu istilahnya media-media tambahan untuk menampilkan visual, cukup hanya dengan suara saja. Kemudian kontekstual. Kenapa kontekstual? Karena kita yang merancang, jadi kita yang bisa mengatur sedemikian mungkin konten yang kita buat dalam format audio pembelajaran itu sekontekstual mungkin. Kemudian inklusif. Nah, inklusif jadi bisa mendukung berbagai keterbatasan anak-anak didik kita. Terlepas dari, mohon maaf, ya mungkin ada anak kita yang memang, anak didik kita yang memang mengalami gangguan pendengaran, yaitu konteksnya beda lagi. Tapi inklusif yang saya maksud di sini adalah inklusif pada misalnya siswa atau anak didik kita yang mengalami gangguan dalam menulis atau memahami bacaan atau tidak bisa membaca. Karena tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis, biasanya itu karena faktor masalah perkembangan saraf, misalnya disleksia atau disgrafika. Nah, hal tersebut sebenarnya bukan karena faktor tingkat kognitif anak atau peserta didik kita yang kurang, tetapi hanya ada masalah perkembangan di sarafnya. Nah, kalau dibiarkan juga misalnya dalam satu kelas tersebut ada murid kita yang mengalami disleksia atau kesulitan di dalam membaca atau disgrafika yang kesulitan dalam menulis dan yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, jika tanpa bantuan tools-tools semacam ini, maka dia akan terus ketinggalan. Nah, setidak-tidaknya walaupun dia tidak bisa membaca atau terlambat perkembangannya dalam membaca, nah, bisa dibantu dengan memperdengarkan audio pembelajaran, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dia juga berhak untuk memperoleh informasi yang sama dengan teman-temannya. Jadi kalau hanya dibiarkan membaca saja atau sumber informasinya hanya berupa bacaan, maka dia bisa dipastikan dia akan sangat bisa terpaut jauh. Kemudian yang berikut fleksibel. Fleksibel karena kita tidak memerlukan infrastruktur yang tinggi. Jadi infrastruktur yang maju, yang canggih-canggih sekali. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa audio pembelajaran ini sangat fleksibel. Kemudian berikut adalah menyenangkan. Nah, menyenangkannya di mana? Ya, menyenangkannya itu adalah di mana bagaimana cara kita guru dalam mengemas audio pembelajaran ini menjadi sebuah strategi-strategi atau metode-metode pembelajaran. Nah, itu yang nanti akan kita bagi bersama bagaimana mengemasnya sehingga dia menyenangkan atau bisa menjadi suatu alat untuk memusatkan perhatian anak didik kita
atau setidak-tidaknya bisa menjadi sebuah bentuk variasi pembelajaran atau media atau sumber belajar yang lain di luar sumber-sumber belajar konvensional yang ada. Next kan? Nah, ini beberapa bukti penelitian ilmiah tentang keunggulan audio pembelajaran. Nah, jadi misalnya dari jurnal Computer and Education, di situ menjelaskan bahwa ternyata efek audio itu sangat bisa membantu bagi proses pembelajaran untuk murid yang mengalami disleksia. Nah, kemudian berdasarkan laporan UNESCO, jadi sebenarnya saya pertama kali sangat menaruh perhatian terhadap audio pembelajaran ini selain karena konteks pembelajaran saya yang di daerah 3T, kemudian juga pada saat COVID dulu. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel dari UNESCO ini yang mengatakan bahwa pada saat COVID-19 dulu melanda, segalanya dilaksanakan dari rumah, work from home, kemudian learning from home. Nah, segala macam hal tersebut membuat kita terpisah jauh, kemudian internet terbatas dan lain sebagainya, banyak gangguan-gangguan ini. Ternyata ada satu yang menyelamatkan pendidikan pada saat itu adalah melalui radio pendidikan. Nah, jadi kemudian saya juga pernah membaca sebuah artikel, saya lupa di daerah di Indonesia, ada sebuah daerah pada saat itu, kalau tidak salah di daerah Maluku, itu karena siswanya tidak bisa ke sekolah, tetapi karena mereka internetnya juga daerah kepulauan dan internetnya terbatas. Nah, untungnya ada radio RRI, sehingga guru-gurunya itu mengajar lewat radio. Nah, bisa dibayangkan pada saat COVID melanda, hampir setahun kita belajar dari rumah, kalau tidak ada hal tersebut, maka bisa dibayangkan betapa tertinggal jauhnya anak-anak didik kita terhadap informasi. Nah, ini sedikit saja, sebenarnya banyak jurnal yang ini, tapi ini saya spill sedikit saja tentang sebenarnya audio pembelajaran ini masih sangat relevan loh sampai sekarang. Ya, buktinya radio sampai sekarang masih ada dan tetap eksis kan. Ya, kita lanjut ya. Nah, begini. Selanjutnya, bagaimana cara memproduksi audio pembelajaran? Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa kenapa dia sangat praktis. Karena dalam membuatnya sangat mudah. Bisa kita buat langsung dengan misalnya kita membaca atau apa. Nah, sekarang tadi Kak Bilkis sudah menjelaskan tentang AI. Nah, pada rencana konten, kita juga bisa membuat storyboard. Jadi kita biasa sebutnya storyboard atau rangkaian istilahnya apa ya, mungkin skenario yang ingin kita buat dalam format audio pembelajaran, itu kita bisa dibantu dengan misalnya AI yang ada. Nah, di sini saya spill sedikit. Kebetulan saya menggunakan ChatGPT. Kenapa ChatGPT? Sebenarnya kalau saya menilai saat ini game ini lebih canggih. Cuma karena selama ini sudah terlanjur menggunakan ChatGPT dan karena sudah terlanjur juga menggunakan ChatGPT sehingga algoritmanya sudah membaca, ya sudah mengetahui konteks pembelajaran saya, apa pekerjaan saya. Jadi saya sudah tidak perlu memasukkan from. Ya, tadi Kak Bilkis sudah sempat mengatakan bahwa from yang benar itu yang lengkap, harus ada kontennya, harus ada konteksnya. Nah, tapi karena sudah sering menggunakan ChatGPT, jadi algoritmanya sudah merekam konteks pembelajaran saya. Jadi biasanya saya tinggal hanya memasukkan saja perintahnya. Nah, mungkin bisa kelihatan di sini ya. Nah, kita bisa membuat storyboard seperti ini. Buatlah storyboard media pembelajaran berdurasi misalnya berapa lama. Nah, nanti storyboardnya akan dibuat. Setelah itu kita tinggal membaca dan merekam suara kita. Nah, tinggal bagaimana kita, pokoknya pada dasarnya membuat audio pembelajaran itu sama halnya, sesederhana halnya dengan kita memanfaatkan fitur voice chat kah kalau di WA, ya chat suara kita. Kemudian yang berikut, setelah storyboardnya ada, kita tinggal merekam suara. Kemudian diedit. Nah, edit ini opsional juga.
kalau kita punya kemampuan mengedit yang baik, atau kita ingin memperkaya konten kita dengan misalnya background yang ini, nah itu bisa dilakukan lebih bagus. Dan yang berikut adalah kita bisa membagikan dan mengakses. Nah kebetulan karena di tempat saya memang kita komunitas apa ya, rekan sejawat. Nah kita membuat podcast sains yang memang kita sesuaikan dengan konteks pembelajaran, lalu kita biasa gunakan untuk sebagai bahan atau sumber belajar bagi anak-anak didik kita. Nah, atau bisa dibagikan juga, kita bisa edit dengan lebih bagus, kemudian kita bisa bagikan di YouTube, atau misalnya kita bisa masukkan di dalam rumah pendidikan ada fitur fitur karya kita. Oke, next Kak. Nah, atau kalaupun misalnya kita malas membuat merekam suara lagi atau repot juga. Sebenarnya di ruang murid itu tersedia juga audio book atau buku dengan format audio. Nah, jika Bapak Ibu sudah pernah mengeksplor rumah pendidikan, kita masuk di rumah pendidikan, kemudian kita memilih ruang murid. Nah, ruang murid, next Kak. Ya, di ruang murid itu pada sumber belajar. Nah, di situ kita bisa melihat ada sumber buku teks pembelajaran. Nah, mungkin pada kesempatan ini Kak Wiwit juga bisa membantu kita untuk menampilkan bagaimana kita memanfaatkan atau menemukan fitur audio pembelajaran pada ruang murid. Ya, jadinya saya kira tampilan rumah pendidikan sudah tidak asing bagi kita. Nah, kita tinggal masuk saja di dalam ruang murid. Oke, di ruang murid. Ya, kemudian di bagian bawah ada sumber buku teks pembelajaran. Nah, setelah itu kita tinggal pilih pada tipe bukunya. Kita centang yang buku audio. Nah, sudah. Jadi hampir semua mata pelajaran sudah ada, kecuali mungkin untuk mata pelajaran atau di PAUD. Nah, ini SMP, SMA, dan saya rasa hal ini masih akan terus dikembangkan. Nah, ini semua formatnya dalam bentuk audio. Jadi bisa di-download dan didengarkan. Jadi kita membaca buku, kita mengambil informasi dari buku tapi tanpa membaca. Hanya melalui mendengarkan buku tersebut. Ya, karena tidak bisa dipungkiri juga banyak juga orang yang harus membaca. Tapi ingat pada dasarnya literasi itu sangat penting. Nah, oleh sebab itu kalaupun malas membaca ya kita bisa memanfaatkan fitur-fitur ini, yaitu menggunakan audio book atau buku dalam format audio seperti ini. Nah, ini bisa di-download, bisa diputar dan bisa di-download. Mungkin Kak Wiwit bisa tolong diputar satu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buku Bahasa Indonesia Bergerak Bersama Kelas 5 Tahun 2022 Bab 2 Buku Jendela Dunia Bagian 2. Oke, ya cukup ya. Mungkin kita hanya contohkan saja. Nah, fitur audio pembelajaran ini atau buku audiobook ini kita bisa download. Kemudian bisa disimpan secara offline. Kemudian nanti akan digunakan sebagai sumber-sumber atau variasi sumber belajar bagi murid-murid kita di kelas. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa
di daerah-daerah terpencil itu banyak sekolah yang fasilitasnya itu sangat minim. Misalnya ketersediaan akan buku atau bahan ajar, jangankan internet, buku atau bahan ajar itu masih sangat kurang. Tapi dengan menggunakan audiobook ini, murid atau siswa kita bisa memperoleh informasi dari buku tersebut dengan versi yang lebih mudah. Jadi gurunya bisa mendownload sendiri, habis itu gurunya tinggal putarkan di speaker, lalu anak didik kita bisa fokus mendengarkan. Nah, bayangkan kalau misalnya kita hanya punya satu buku paket. Nah, sementara jumlah murid kita dalam satu kelas misalnya ada 30. Nah, itu akan lebih setengah mati, akan lebih susah. Tetapi kalau walaupun yang punya audionya hanya guru, tetapi dengan diputar dengan melalui pengeras suara atau dengan HP pun cukup, itu bisa menjangkau semua murid kita yang ada di dalam ruang kelas. Ya, oke, lanjut Kak. Oke, kan. Jadi mohon maaf ya, saya dibantu sangat Kak Wiwi, karena tadi saya khawatir saja jangan sampai koneksi internet saya kurang memadai, ternyata syukurnya agak bagus. Oke, kita next. Nah, berikut adalah beberapa strategi pembelajaran di dalam menggunakan audio pembelajaran. Nah, di sini saya mencoba merangkum strategi pembelajaran untuk daerah kota maupun di daerah 3T. Jadi, audio pembelajaran ini masih tetap relevan. Misalnya, kita dengan strategi misalnya melalui pembelajaran terbalik atau flipped classroom untuk daerah perkotaan atau daerah yang sudah cukup maju dengan platform atau iklim teknologi pembelajarannya, audio pembelajaran ini bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Lalu kemudian kita masukkan dalam LMS seperti misalnya kalau sekolah-sekolah yang punya Google Classroom. Nah, di situ kemudian murid bisa belajar mandiri di rumah melalui audio tersebut. Nah, nanti setelah pembelajaran di kelas dimulai, tinggal misalnya langsung tinggal proyek saja atau misalnya tinggal penugasan atau mengerjakan tes saja. Nah, bagaimana dengan daerah 3T? Nah, di daerah 3T audio pembelajaran ini bisa dikirim melalui Bluetooth atau WhatsApp. Ya, yang paling sederhana ya mungkin Bluetooth. Nah, walaupun misalnya di daerah 3T mungkin ya bukan berarti tidak ada teknologi sama sekali, pasti ada saja HP. Kadang yang bermasalah adalah jaringannya yang kurang memadai. Nah, lalu bagaimana penggunanya? Ya tinggal diputar di kelas menggunakan speaker, siswa mendengarkan materi, dan kita guru tinggal mengatur atau merancang apakah itu bentuk penugasan ataupun proyek. Ataupun bisa juga kita memanfaatkan metode station rotation, yaitu pembelajaran berbasis rotasi stasiun. Nah, dalam hal ini bisa saja di satu stasiun kita memanfaatkan audio pembelajaran sebagai sumber belajarnya, atau audio pembelajaran itu sebagai alat untuk memberikan langkah-langkahnya. Nanti tinggal di stasiun berikut, siswa ada penugasan, atau diskusi, atau membuat praktek. Nah, ini beberapa strategi-strategi dalam pembelajaran menggunakan audio pembelajaran. Nah, sebelumnya saya izin kita next dulu. Nah, mungkin kalau tadi ada sempat menyinggung tentang stasiun rotation. Nah, pada dasarnya gambaran tentang stasiun rotation itu seperti ini. Jadi ada beberapa stasiun-stasiun yang kita buat. Itu terserah guru, tergantung rancangan ataupun rencana pembelajaran yang diinginkan. Nah, ini sangat cocok untuk sekolah dengan perangkat terbatas. Jadi misalnya kita di stasiun 1 ini hanya ada HP-nya guru yang ada isinya audio pembelajaran. Ya di situ diputar, siswa ke situ misalnya, ke stasiun 1, kemudian mendengarkan audionya, lalu nanti ke stasiun 2. Nah, di stasiun 2 misalnya ada perintah atau soalnya, mereka entah akan menjawab atau membuat praktik. Kemudian di stasiun 3 misalnya apa, misalnya kegiatan refleksinya oleh guru dan lain sebagainya.
Nah, ini hanya contoh, tapi pada dasarnya prinsipnya ini adalah beberapa strategi ya, karena memang fokus materi kita saat ini saya sampaikan adalah ingin menunjukkan beberapa strategi-strategi yang bisa kita gunakan dimanfaatkan di daerah-daerah terpencil ataupun daerah maju sekalipun dengan menggunakan audio pembelajaran sebagai sumber belajarnya. Nah, jadi station rotation itu gambarannya seperti ini. Jadi walaupun misalnya hanya bermodalkan HP milik guru ataupun laptop milik guru, nah kita bisa siswa dibuat dalam kelompok-kelompok kecil, lalu mereka mengeksplor setiap stasiun. Nah, seperti dalam gambar ini, ilustrasi gambar ini, misalnya di stasiun 1 hanya tersedia 2 laptop, kemudian siswa mulai mengeksplor sumber belajar di situ. Nah, kemudian pindah ke stasiun 2 yang lain lagi bergantian dan seterusnya. Nah, sehingga sangat cocok untuk daerah terpencil atau daerah atau sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas yang terbatas. Oke, lanjut. Nah, tadi juga ada sempat menyinggung tentang flipped classroom atau pembelajaran atau kelas terbalik. Jadi pada dasarnya prinsipnya seperti ini, Bapak Ibu. Kelas terbalik itu adalah di mana kita memanfaatkan audio pembelajaran ini sebagai sumber belajar untuk anak didik kita di rumah. Jadi entahkah dikirimkan ke HP mereka, lalu mereka putar di rumah untuk sebagai bahan pembelajaran mandiri bagi mereka atau sumber belajar untuk mereka belajar mandiri. Kemudian nanti pada saat pembelajaran di kelas, kita tinggal diskusi atau langsung praktik atau membuat pemecahan masalah, tergantung materi apa yang kita share melalui audio pembelajaran itu. Nah, sehingga strategi-strategi pembelajaran semacam ini itu bisa sangat meningkatkan pemahaman konseptual dan kemandirian belajar dari anak didik kita. Jadi tidak harus bahwa pembelajaran dengan digital itu harus online atau misalnya semi daring misalnya. Jadi sebagian harus selamanya harus terhubung dengan koneksi internet, tidak selamanya. Jadi dengan audio pembelajaran yang tadi saya sampaikan bahwa sangat mudah, praktis, kemudian fleksibel, itu kita bisa kirim kepada anak didik kita. Jadi di tempat saya pernah membuat flipped classroom semacam ini. Jadi murid yang memiliki handphone, tidak semua murid memiliki handphone, itu kita kumpulkan. Lalu akhirnya terkumpullah ada sekitar 6 yang memiliki handphone pribadi. Nah, 6 ini kemudian menjadi dasar di dalam pembuatan kelompok. Jadi murid-murid kita kemudian dibuat dalam 6 kelompok, di mana satu kelompok ini ya sudah tentunya pasti memiliki satu handphone. Kemudian audio pembelajarannya saya kirimkan ke dalam siswa yang punya handphone yang mewakili setiap kelompok. Lalu tugasnya apa? Tugasnya pulang ke rumah, kemudian dengarkan, kamu secara berkelompok dengarkan, nanti kita di pertemuan berikut ada tugas atau ada kegiatan praktik. Nah, sehingga hal semacam itu bisa meningkatkan pemahaman konseptual atau kemandirian belajar dari anak didik kita walaupun dengan keterbatasan yang ada. Sehingga benar tadi yang dikatakan Teh Tuti bahwa pada dasarnya kita pada saat ini diperhadapkan pada kondisi bahwa unsur-unsur digital teknologi itu harus kita mulai integrasikan di dalam pembelajaran kita walaupun yang sesederhana sekalipun. Ya, lanjut Kak. Ya, sedikit lagi. Nah, ini sedikit video dokumentasi saya dengan anak didik pada saat memanfaatkan audio pembelajaran dengan menggunakan metode station rotation. Nah, ini hanya bermodalkan Chromebook dan earphone. Nah, jadi tidak banyak, saya tidak terlihat. Yo, she wanna tour around west. She putting on sexy red. Long day in the booth, now I need some rest. I want that roll up, I don't wanna miss. Nowadays does roll up even exist. Heart on the bed, dip fly out real quick, take off in the mist. We set the trends and we don't miss. Now all of a sudden they wanna be friends.
Ya, jadi stasiun rotation. Jadi ada 2 stasiun yang kita buat. Stasiun pertama itu ada sebuah Chromebook di situ yang kemudian kita gunakan sebagai sumber untuk memutar audionya atau alat untuk memutar audionya. Kemudian di stasiun kedua itu berisi pertanyaan random yang sudah dibuat di dalam kertas-kertas sehingga mereka mendengarkan audionya secara bergantian. Setelah itu berpindah ke stasiun 2 mengambil pertanyaan secara random, kemudian kembali ke kursi atau meja masing-masing untuk mengerjakan secara mandiri. Nah, itu beberapa contoh variasi. Jadi betapa bermaknanya pembelajaran kita di dalam kelas jika kita bisa memanfaatkan fitur-fitur semacam itu. Nah, ini juga bisa menjadi catatan buat sekolah-sekolah yang mungkin punya Chromebook. Jadi selama ini banyak juga sekolah-sekolah yang atau ya saya biasa mendengar dari teman-teman bahwa ya dapat Chromebook, katanya tidak Chromebook di daerah-daerah. Kalau kita yang tidak ada jaringan itu tidak termanfaatkan dengan baik. Ya tergantung caranya mau dipakai untuk apa. Nah seperti halnya ini, tidak selamanya Chromebook itu hanya akan, ya memang benar tidak bisa pungkiri bahwa dia akan optimal atau berfungsi dengan baik jika ada koneksi internet. Tetapi kan tidak selamanya untuk koneksi internet juga kan bisa kita gunakan untuk misalnya menyimpan audiobook ataupun buku-buku digital ataupun video-video pembelajaran. Nah itu setidak-tidaknya termanfaatkan daripada harus menunggu sampai harus menyalahkan bahwa jaringan atau internet sebagai masalahnya. Kita memanfaatkan apa saja yang ada. Oke, kemudian audio pembelajaran juga kita bisa gunakan di dalam pembelajaran langsung atau kuis singkat. Contohnya kayak seperti ini. Ini hanya singkat saja. Ada 2 jenis utamanya. Yang pertama adalah makronutrien dan yang kedua adalah mikronutrien. Kita perhatikan audio pembelajaran Data makro yang berarti besar. Itu artinya nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah besar seperti jadi tidak ada mereka akan terpaksa secara tidak langsung tanpa kita beritakan secara psikologis mereka akan terpaksa untuk fokus. Mikronutrien berasal dari kata mikro yang berarti kecil. Itu artinya nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah kecil tetapi tetap harus terpenuhi. Contohnya vitamin dan mineral. Tadi ada 3 jenis makronutrien. Apa saja? Ada yang bisa jawab? Yang pertama apa? Karbohidrat, apa lagi? Protein, lemak. Semua jawab. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita bisa bayangkan betapa bahwa audio pembelajaran ini kalau dikelola dengan baik, sekreatif mungkin, dimaksimalkan segala daya dukung yang ada, itu bisa sangat mendukung pembelajaran mendalam yang menyenangkan, serta tentunya bermakna. Pada dasarnya intinya bermakna. Pembelajaran itu membawa makna bagi anak didik kita, terutama dalam hal memperoleh informasi. Oke, terakhir dari saya refleksi bahwa teknologi adalah alat dan poinnya adalah tidak selalu soal seberapa canggih teknologi itu. Ya memang teknologi sangat penting. Saya sangat setuju bahwa teknologi itu perlu dan harus memang tidak ada pilihan, tetap harus diintegrasikan. Tetapi bukan soal seberapa canggihnya. Jangan kita menjadikan itu sebagai sebuah beban. Tetapi pada dasarnya adalah kebermanfaatannya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan terakhir, Kak. Ya, dan terakhir saya ingin menanamkan pola berpikir aset kepada rekan-rekan yang hadir pada saat ini. Di sini ada saya ilustrasi
Mungkin kita sudah tidak asing dengan beliau, yaitu Nick Vujicic. Jadi beliau ini adalah seorang motivator terkenal dari Australia yang terlahir dengan keadaan yang cacat, tidak memiliki kedua lengan dan tidak memiliki kedua kaki. Tetapi bayangkan apa yang terjadi jika seandainya Nick ini hanya berpasrah diri pada saat itu, tidak berkembang, tidak mengembangkan dirinya, ataupun tidak bangkit dari keterpurukannya. Pasti dia hanya akan hidup menyusahkan. Tetapi karena dia memanfaatkan segala potensinya yang ada pada dirinya, pada dasarnya, sehingga akhirnya dia bisa menjadi seorang motivator yang luar biasa, yang menginspirasi di seluruh dunia. Dan beliau berkeliling dunia untuk memotivasi jutaan orang. Nah, kalau kita saya sangat terinspirasi kepada sosok Nick ini pada saat saya menonton videonya dia berenang. Bayangkan kita yang mungkin anggota tubuh kita saja cukup lengkap, tapi dia bisa berenang. Tapi dia bisa berenang, satu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Nah, sehingga melalui ini saya ingin mengajak rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang pada saat kesempatan ini hadir, bahwa kita harus memiliki pola pikir aset. Beberapa saat lalu saya mengikuti kegiatan TOT bersama rekan-rekan duta teknologi di Jakarta, dan salah satu materi yang menurut saya sangat relevan dan harus kita miliki oleh semua guru adalah pola pikir berbasis aset. Jadi pola berpikir berbasis aset ini pada dasarnya adalah bagaimana kita memanfaatkan segala potensi yang ada dibandingkan hanya menghitung-hitung kekurangan kita. Nah, jadi pada saat itu narasumbernya itu memberikan sebuah ilustrasi seorang pejuang dengan bambu runcing, lalu mengatakan kepada kita pada saat itu bahwa apa yang terjadi jika misalnya pejuang-pejuang kemerdekaan pada saat itu hanya menunggu sampai harus canggih dulu, itu tidak akan merdeka. Tapi karena mereka bergerak berjuang dengan potensi yang ada, maka akhirnya perjuangan mereka bisa sama seperti kita. Jadi janganlah selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan infrastruktur atau ada. Kita harapannya bisa memaksimalkan segala potensi yang ada, termasuk dalam konteks pembelajaran atau pendidikan di satuan pendidikan yang kita kelola masing-masing. Terima kasih, mungkin itu dari saya, sedikit berbagi praktik baik. Semoga bisa sedikit menginspirasi. Pada dasarnya goals-nya adalah ingin memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru bahwa jangan kita terpaku pada bahwa teknologi yang dikatakan teknologi pembelajaran itu yang harus canggih-canggih sekali, yang harus seperti ini, ya memang itu penting, tapi kita juga harus melihat bahwa pada dasarnya teknologi itu adalah alat untuk membantu kita dalam mencapai tujuan pembelajaran, untuk menciptakan sebuah iklim atau ekosistem pembelajaran yang bermakna seperti tema kita hari ini. Terima kasih Kak Wiwit, saya kembalikan karena mengingat waktu kita juga terbatas. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Haryadi Tonapa. Luar biasa sekali ya materi beliau, di mana beliau sudah mengajarkan kepada peserta didik khususnya di daerah Papua Selatan ya, dengan audio pembelajaran yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi peserta didik di sana ya Bapak ya. Jadi tidak usah terlalu canggih-canggih, tapi mampu membuat pembelajaran bermakna, mendalam, dan bahkan diingat oleh peserta didik ya Kak ya. Wah, luar biasa sekali nih. Dengan audio pembelajaran tentunya membuat peserta didik mampu bisa lebih memahami materi, apalagi yang peserta didiknya adalah yang auditori ya Kak ya. Lah, luar biasa sekali. Ini bisa menjadi inspirasi juga bagi Bapak Ibu lainnya bahwa ternyata banyak sekali media yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, baik itu yang audio ataupun visual dan yang lainnya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas
narasumber pertama dan kedua kita hari ini yang luar biasa ya. Beri tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu semua, give reaction-nya. Wow, keren sekali. Terima kasih banyak Kak Bilkis dan juga Kak Haryadi. Nah, sekarang saatnya kita sesi tanya jawab nih ya, Kak Bilkis dan Kak Haryadi. Kayaknya nih peserta udah pada gak sabar pengen bertanya nih, mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin mengulas lebih dalam lagi. Oke, baik, sudah ada pertanyaan pertama dari, mohon izin, Tri GPS, begitu ya. Oke, baik, silahkan. Bapak ya, baik, silahkan Bapak. Terima kasih Bu Wiwit. Saya Bapak. Baik. Assalamualaikum Oh, iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off kamera Pak Aryadi, Bu Bilkis. Materinya cukup keren ya. Apa ya? Kedua sih atau yang lain bisa membantu. Tadi Bu Bilkis ya Bu ya. Bu Bilkis menyampaikan tadi ada storybook, saya coba praktekkan, terus ada suara gitu. Terus materi yang kedua Pak Aryadi juga ada audio gitu ya. Saya baru lihat juga tuh ada audio di buku digital. Pertanyaannya teknis sih Bu. Saya coba browsing belum ketemu gitu ya. Ada yang ketemu tapi berbayar gitu. Pertanyaannya, suara ini belum bisa saya download dari Storybook ya, belum bisa gitu. Kalau lah bisa, itu pasti bisa ya, ada jalannya pasti nanti gitu, tapi belum ketemu. Seperti contoh di rumah pendidikan, di ruang murid tadi kan ada buku yang per bab gitu ya Bu Bilkis ya. Ini kedua-duanya nih keren banget nih kalau bisa buku cerita tadi ini bisa di-download gitu kan, ada suaranya. Tadi kan kalau PDF-nya oke, udah bisa saya download gitu. Ya, saya mau nyoba juga nanti tempelkan di blog atau di website. Itu pasti bisa lah. Tapi saya penasaran banget, apalagi ditambah lagi audionya tadi di rumah pendidikan tuh. Pasti ini ada aplikasinya yang bisa merubah suara tadi menjadi PDF tadi per bab ya, per bab. Mungkin itu sih, mungkin agak panjang pertanyaan tadi. Intinya PDF yang kita hasilkan, buku cerita tadi, kita dapat hasil suaranya. Kalau suara ngomong sendiri kadang nggak yakin ya Bu Bilkis. Bisa saja kita ngomong berdasarkan cerita tadi gitu kan, tapi suara kita kan tidak semerdu AI tadi ya mungkin. Itu aja dari kami dari Riau. Senang sekali hari ini belajar tentang storybook dan audio ya. Ini kedua-duanya kena nih. Materinya cukup menantang sih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak nih Bapak atas pertanyaannya yang luar biasa ya, terkait tentang storybook tadi dan juga tentang audio pembelajaran tadi. Nah, untuk pertanyaan mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Bilkis ataupun Kak Haryadi terkait bagaimana suara ya di storybook tadi. Apakah nantinya kalau misalkan di-download suaranya juga bisa nih atau seperti apa? Baik, Ibu Bilkis atau Kak Haryadi, dipersilahkan. Oke, izin mungkin saya yang duluan, nanti dari Kak Haryadi bisa menambahkan ya, ya. Terkait suara di hasil storybook yang sudah dihasilkan, karena memang Gemini AI ini kan basicnya online ya. Jadi memang hasilnya kalau mau pakai audio ya dia langsung di website Gemini-nya gitu. Tapi ketika dia sudah di-download, hasilnya memang sampai sekarang berupa tulisan saja PDF-nya gitu ya, belum bisa memunculkan suara. Adapun kalau bisa tidak gitu ya PDF itu ditambahkan suaranya gitu ya, mungkin dia butuh tools AI tambahan gitu untuk membuat PDF tadi bisa berubah menjadi suara gitu. Tapi kalau dari Gemini-nya sendiri sampai saat ini saya belum pernah coba, mungkin nanti dari teman-teman bisa menambahkan, memang belum ada gitu. Jadi kalau saya mau yang bentuknya audio atau buku cerita beraudio gitu, biasanya betul saya memanfaatkan rumah pendidikan di ruang murid untuk layanan buku digital. Jadi di layanan buku digital itu Bapak Ibu bisa searching gitu ya,
di bagian buku digital itu bukunya mau baca sekarang gitu ya, unduh dan baca sekarang itu lewat audio itu bisa gitu ya. Jadi dia bercerita seperti tadi lah waktu storybook gitu. Jadi sampai saat ini itu yang saya manfaatkan. Tapi untuk merubah sendiri dari PDF ke agar bisa ada suaranya gitu. Saya yakin kalau dicoba-coba gitu mencari tools AI gitu mungkin bisa, tapi memang butuh tools tambahan gitu. Tapi untuk Gemini sendiri memang bisa. Mungkin seperti itu ya, Kak Wibit ya. Semoga bisa diterima. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Bilkis atas jawabannya. Mohon izin, apakah ada tambahan nih dari Kak Haryadi terkait pertanyaan pertama dari Bapak Tri? Baik, apakah ada? Oke, baik. Sepertinya tidak ada dari Kak Haryadi. Ya, baik itu mungkin Bapak Tri atas pertanyaan yang pertama. Nah, mungkin tadi ya, Ibu ya, Bu Bilkis, bahwa ternyata kalau misalkan di-download itu memang bentuknya adalah PDF. Tapi mungkin bisa di-share ya linknya ya, Bu ya. Kalau misalkan ingin siswa ingin melihat atau murid-murid ingin melihat hasil dari storybooknya, mungkin bisa dikirimkan versi ceritanya juga gitu ya, Bu ya. Betul sekali, Kak Wibit. Baik, bagaimana Pak Tri? Sudah cukup? Cukup sih, jadi penasaran cari toolsnya ya. Iya. Tadi ada dapat toolsnya tapi berbayar Bu Bilkis karena Nah, mayoritas apalagi kalau Iya. misalnya mau full satu buku ya Pak. Iya. Ternyata juga kalau yang berbayar juga nggak bisa banyak banget paragrafnya kan, dia harus bertahap gitu. Jadi ya memang seperti itu. Iya. Paling nanti dibacakan sendiri gitu ya Bu. Artinya kalau kita mau dapatkan suaranya gitu, tahu teksnya kita copy seperti itu mungkin bisa. Makasih Bu Bilkis. Ya, Ya. makasih. Atau mungkin Kak Wiwit bisa gini, jadi storybooknya pakai PDF tadi, nanti ngerekam sendiri pakai audio pembelajaran gitu ya, kayak punya Kak Haryadi gitu, lalu didouble gitu. Walaupun suara AI gitu ya, tapi ya kalau bisa membuat pembelajaran lebih bermakna kan, siswanya merasa didongengkan langsung gitu ya oleh gurunya. Gitu. Betul sekali, kolaborasi nih ya. Jadi izin Kak menambahkan sedikit. Jadi mungkin strateginya ya kayak tadi ya, benar ya. Jadi bisa dalam bentuk PDF-nya kita download kita rubah dalam bentuk format gambar misalnya, kemudian kita bisa edit di platform lain misalnya di CapCut atau apa, kemudian hanya tinggal menambahkan suara kita ke dalam. Masalah kalaupun tadi ada masalah misalnya mungkin suara kita tidak sebagus atau apa, kan kita bisa rubah efek suaranya, jadi suaranya dirubah seperti misalnya dalam membuat audio pembelajaran. Tentunya kalau ingin kita produksi untuk kualitas yang lebih bagus, pasti kita akan sedikit modifikasi untuk efek suaranya biar lebih menarik. Jadi kita juga bisa yang membacanya sendiri, kemudian hanya tinggal soal editingnya lah. Ya, terima kasih mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Haryadi dan juga Kak Bilkis. Wah, seru sekali ya. Misalkan tadi ceritanya dibuat dari Gemini, kemudian suaranya dari gurunya sendiri, atau bahkan siswanya ya. Murid-murid bisa jadi menjadi sebuah tugas proyek gitu, Kak. Oh, jadi proyek ya. Wah, luar biasa sekali. Seru sekali itu ya. Betul-betul sekali. Wah, keren sekali nih ide baru nih ya. Kali aja nanti Bapak Ibu semua ada yang mau coba, kemudian membuat suatu proyek ya dari anak-anaknya. Bagaimana mereka bercerita, dan bahkan nanti mungkin dipublish gitu ya. Wah, seru sekali pasti. Baik, itu mungkin pertanyaan yang pertama. Baik, Bapak Ibu semua, dipersilahkan nih bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih jauh terkait materi tadi, atau ada hal-hal yang mungkin ingin dikulas lebih dalam lagi, dipersilahkan Bapak Ibu semua bisa raise hand, atau dapat menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu semua. Oke, silahkan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali terkait materi tadi? Dipersilahkan, karena kita masih ada waktu ya Bapak Ibu. Silahkan, apakah ada? Boleh raise hand Bapak Ibu semua? Oke, baik. Di sini sudah ada Bapak Linggar. Silahkan Bapak.
Tes, suaranya masuk, Bu? Ya, ada Bapak. Oh ya. Izin Bu Bilkis mau bertanya, apakah Oke. ketika kita membuat storyboard, itu ketika kita masukkan storyboard itu ke dalam media sosial atau di YouTube, apakah itu akan kena plagiat atau copyright? Karena kan pembuatannya itu dari Gemini AI. Karena kan gambar-gambar yang ada kadang kan dari storyboardnya, create-nya kan itu menggunakan dasarnya itu kan tidak original, dia pasti copy dari mana untuk dimasukkan ke situ. Apakah nanti akan kena plagiat atau tidak, Bu? Begitu yang ingin saya tanyakan. Ya, mungkin yang dimaksud adalah storybook ya. Iya, storybook, maaf. Kebetulan saya sudah beberapa kali membuat konten storybook di media sosial saya dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada laporan pelanggaran hak cipta yang masuk ke DM atau mana, nggak ada sih, aman-aman saja sampai saat ini. Oh iya, soalnya kan untuk media share saya kan saya menggunakan YouTube. Nah, ini tadi dari Gemini Storybook itu coba saya seperti yang tadi ditanyakan itu oleh Pak Tri, ternyata medianya saya menggunakan rekam layar. Jadi storybook itu saya play, rekam layar, audio sama gambarnya masuk semua. Lalu saya editnya di Canva karena kan filenya ringan, sehingga saya edit di Canva, lah itu jadi seperti itu. Makanya saya mencoba kalau misalnya ini nanti dimasukkan ke YouTube atau kena copyright atau tidak. Gitu. Okay. Tapi kalau selama ini Bu sudah buat di media sosial tidak, ya berarti harusnya masih aman. Oke, tapi ini Bapak, media sosial saya aktifnya di Instagram sama TikTok ya. Jadi di YouTube saya belum pernah coba karena memang tidak aktif di YouTube ya. Tapi mungkin bisa dicoba ya. Kalau nggak dicoba kita kan nggak tahu hasilnya ya. Oh iya, betul. Terima kasih untuk referensinya ya, rekam layar tadi ya. Sampai kenapa nggak rekam layar? Tapi tetap butuh tools tambahan dari Canva gitu ya. Harus ada pihak ketiganya rekam layar, nanti jadi file MP4, terus untuk biasanya kan ada tulisannya itu depan sama belakangnya ada tambahan sedikit lah, nanti sedikit dipotong. Iya, oke. Siap, Terima kasih Bu Bilkis. Makasih banyak ilmunya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wah, luar biasa sekali ini pertanyaan dari Pak Linggar ya, keren. Bener ya, jadi wah tadi ada satu tambahan lagi nih, tadi pakai rekam layar ya, terus diupload ke YouTube ya. Wah, berarti nih Pak Linggar ini YouTuber nih ya? YouTuber ya Pak ya? Masih channel kecil lah, masih belajar-belajar. Oke Bapak, ayo bisa nih Pak dikasih tahu nama YouTube-nya biar bisa di-subscribe nih sama teman-teman di sini. YouTube-nya Link PB, LINK spasi PB. Wah, luar biasa. Kebetulan YouTube untuk promosi sekolah. Kebetulan saya di bagian humas, lah ini kebetulan mau coba saya masukkan untuk beberapa media pembelajaran karena kan ilmu hari ini Bu Bilkis sangat luar biasa sekali, bisa membuat storybook gitu agar pembelajarannya lebih interaktif. Anak-anak biasanya kan kalau untuk suatu gambar ada ceritanya kan mereka sangat senang dengarnya itu loh. Makanya ini saya ikuti sekali tadi prosesnya sampai saya praktekkan. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Linggar dan semoga ini juga bisa jadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang lain yang ada di sini. Mungkin nanti mau buat konten di TikTok ataupun juga Instagram ya. Luar biasa sekali, juga bisa dikepoin nih Instagram dan juga TikTok dari pemateri kita hari ini, dari Kak Bilkis dan juga Kak Haryadi. Yang ada juga banyak konten-konten edukasi ya, khususnya terkait Gemini ini, bahkan dari rumah pendidikan dan lain sebagainya. Wah, terima kasih banyak Pak Linggar, Bu Bilkis, Kak Haryadi. Baik, selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi nih Bapak Ibu semua? Karena kita masih membuka sesi pertanyaan. Jadi kira-kira apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau sudah ada yang mencoba tapi masih ada yang gagal mungkin? Nah, mungkin bisa bertanya langsung sama pemateri kita pada hari ini. Atau mungkin ingin bertanya lebih lanjut gitu ya, bagaimana pengaplikasian di kelasnya dan lain sebagainya seperti itu. Boleh dari kolom chat juga boleh Bapak Ibu, atau misalkan mau raise hand juga tidak masalah. Silahkan Bapak Ibu semua. Apakah masih ada lagi?
Tadi ada dua hal yang sudah disampaikan ya, dari versi audio, dari versi visual, dan ini sangat bermanfaat sekali tentunya bagi murid kita nih ya. Dari Kak Grace, keren banget materi hari ini. Wah, terima kasih banyak Kak Grace. Boleh silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini ya. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu, nanti kita akan ada berbagi link presensi ya hari ini. Jadi ikuti sampai akhir kegiatan hari ini. Nantinya akan kita bagikan, ya sudah ada pada layar nih ya. Untuk link materi dan juga daftar hadir ada di SID ini ya Bapak Ibu. Jadi bisa silahkan diakses di s.id/WTU series. Silahkan. Di sini materi juga sudah ada. Bahkan materi-materi dari series 1 sampai dengan hari ini ya. Jadi silahkan Bapak Ibu tetap stay tune terus di grup kita ya Bapak Ibu. Karena WTU ini akan hadir terus ya Bapak Ibu sampai seri-seri berikutnya. Dan tentunya ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya untuk referensi mengajar gitu ya Bapak Ibu, untuk memberikan pembelajaran tentunya yang lebih bermakna. Silakan Bapak Ibu bisa di-scan untuk daftar hadir dan juga link materi juga sudah tersedia di sini, sehingga Bapak Ibu yang memerlukan materi-materi tadi itu silakan Bapak Ibu bisa akses di sini. Baik Bapak Ibu semua, bagaimana? Apakah sudah selesai pertanyaannya atau masih ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Atau ada pertanyaan nih? Ada? Oke, baik kalau begitu. Bapak Ibu semua silakan daftar hadir ini untuk diakses pada hari ini juga ya Bapak Ibu. Pastikan bahwa daftar hadir telah tersubmit dengan benar ya Bapak Ibu. Jadi sampai tulisannya terkirim Bapak Ibu. Karena nantinya daftar hadir ini hasil penginputannya akan kami lihat. Jadi kalau misalkan tidak ada pada hasil respons dari Google Form ini, maka artinya Bapak Ibu belum bisa mendapatkan sertifikat ya. Jadi Bapak Ibu betul-betul mengisi daftar hadir sampai selesai agar nantinya daftar hadir bisa dikirimkan kepada Bapak Ibu semua. Jadi silakan Bapak Ibu betul-betul ya untuk mengisi daftar hadirnya seperti itu. Kalau pakai barcode nggak bisa. Untuk yang daftar hadir ini ya Bapak Ibu, bisa ini diklik s.id/WTU series. Jadi yang ini bisa juga diklik ya Bapak Ibu. Bisa di scan barcode. Bahkan ada dua, bisa diklik di bawah sini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Google, ketik di Google gitu ya, atau melalui scan barcode ini. Jadi ada dua cara. Oke, di kolom chat juga sudah dikirimkan oleh Kak Fitri ya. Di sana sudah ada link daftar hadir untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, agar dapat mengisi link daftar hadir sampai selesai ya Bapak Ibu. Karena berkaitan sertifikat yang akan dibagi. Oke, baik kalau begitu Bapak Ibu semua. Mana sih yang mendaftar hadir? Ya, ini Bapak Ibu yang mohon yang belum tolong juga disampaikan. Bapak Ibu siapkan data anjab masing-masing di sekolah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semua, silakan sudah diakses ya Bapak Ibu ya. Baik, dan untuk daftar hadir silakan bisa diisi sebelum tengah malam ini ya, pukul 23.59, karena otomatis untuk besok hari itu sudah ditutup terkait tentang pengisian daftar hadir. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat tentunya bagi Bapak Ibu semuanya. Oke, beri reaksinya dulu dong Bapak Ibu atas kegiatan hari ini. Dan terima kasih banyak kepada pemateri yang luar biasa yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan juga referensi bagi kita semua hari ini bagaimana terkait praktik pembelajaran di kelas, baik itu dengan storybook atau bahkan dengan audio pembelajaran. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan jangan lupa kita masih ada series berikutnya ya Bapak Ibu. Tetap stay tune di grup kita karena kita akan terus membagikan
praktik baik kami gitu ya dari Duta Teknologi dari tahun 2024 yang nantinya akan selalu terus berkolaborasi dan bersinergi dengan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semua, webinar ini adalah panggilan kita bersama nih ya untuk bergerak, di mana kita berani untuk mengkombinasikan imajinasi yang tak terbatas tentunya dengan inovasi teknologi yang tersedia saat ini. Mari kita buktikan bahwa pembelajaran bermakna itu bukan lagi hanya impian ya Bapak Ibu, tapi realitas yang bisa kita ciptakan bersama-sama tentunya untuk semua anak-anak bangsa. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya. Kami tutup acara untuk kegiatan hari ini. Sampai bertemu di series berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah terobosan strategis akan diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendukung Asta Cita dan program prioritas Presiden Republik Indonesia. Terobosan strategis ini diwujudkan dalam sebuah cetak biru transformasi digital melalui Rumah Pendidikan. Sebuah peta jalan strategis dan layanan digital terintegrasi untuk mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. Rumah Pendidikan adalah super aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam ekosistem pendidikan dan mendorong partisipasi semesta melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan sehingga mampu menciptakan ekosistem digital yang efisien, terpadu, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Rumah Pendidikan hadir sebagai wujud komitmen untuk menciptakan layanan publik yang ramah, responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Terdiri dari 8 ruang utama, Rumah Pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Mari bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih maju melalui super aplikasi Rumah Pendidikan dengan kolaborasi, inovasi, dan semangat untuk menciptakan perubahan. Kita wujudkan pendidikan bermutu untuk semua.